Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 tugas bahasa Indonesia yang beranggotakan Ade Ardiansyah, Guru Bagas Pangestu, Isna Wahliyama, Iyan Fuad Orlando Sinaga, dan Faugandana Sutisna. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang membangun konteks teks proposal. Proposal pada dasarnya adalah usulan, rencana, atau tawaran. Sebuah akan tetapi, kini kata proposal lebih sering digunakan daripada ketiga kata yang lain itu. Dalam bahasa Inggris, kata proposal diberi makna something atau such as a friend or suggestion that is presented to a person or group of people to consider, atau the act of presenting a plan suggestion aids to a person or group of people. Makna itu juga digunakan dalam bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, memberikan makna proposal sebagai rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Sekian dari saya. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang macam-macam proposal. Yang pertama itu ada proposal bisnis, yaitu digunakan untuk mengajukan ide atau proyek bisnis kepada pihak investor, mitra, atau pemodal potensial. Yang kedua itu ada proposal penelitian, dibuat untuk mengajukan rencana penelitian kepada lembaga atau institusi yang membiayai penelitian ilmiah. Yang ketiga ada proposal proyek, digunakan untuk mengajukan rencana pelaksanaan suatu proyek kepada pihak yang berkepentingan seperti sponsor atau lembaga pembiayaan proyek. Yang keempat ada proposal pekerjaan, digunakan untuk mengajukan diri atau perusahaan sebagai penyedia jasa atau kontraktor untuk suatu pekerjaan atau proyek konstruksi. Sekian. Di sini juga ada proposal sponsorship, yaitu digunakan untuk mengajukan permohonan dukungan finansial atau non-finansial dari pihak sponsor atau acara, kegiatan, atau proyek tertentu. Ada juga proposal penawaran, digunakan dalam proses tender atau pengadaan barang atau jasa untuk mengajukan penawaran kepada calon klien atau pihak yang mengadakan tender. Ada juga proposal kemitraan, digunakan untuk mengajukan ide atau rencana kemitraan bisnis antara dua pihak atau lebih. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu materi tentang struktur membangun teks proposal. Nah, saya akan memaparkan sebuah materi yaitu yang struktur konteks proposal. Yang pertama itu ada ringkasan eksekutif. Ini adalah gambaran singkat keseluruhan proposal yang menyoroti poin-poin utama tujuan proyek. Yang kedua, pendahuluan. Bagian ini memberikan informasi latar belakang tentang proyek, termasuk masalah atau peluang yang ingin diatasi oleh proyek. Yang ketiga, tujuan, yaitu bagian ini dengan menjelaskan mendefinisikan sasaran untuk spesifik yang ingin dicapai proyek. Yang keempat, metodologi atau pendekatan. Bagian ini menguraikan rencana bagai tentang proyek akan dilaksanakan termasuk metode teknik dan sumber daya yang akan digunakan. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, rencana kerja. Bagian ini menyediakan jadwal terperinci untuk proyek yang menguraikan tugas, tegak sejarah, dan tegak waktu. Anggaran bagian ini merungkaikan perkiraan biaya proyek termasuk personel, peralatan, dan pengeluaran lainnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada manfaat atau dampak. Bagian ini menjelaskan manfaat atau yang diharapkan dari proyek bagi audiens, sasaran maupun masyarakat luas. Nah, ada yang selanjutnya, evaluasi atau metrik keberhasilan. Bagian ini menguraikan bagaimana keberhasilan proyek akan diukur dan evaluasi. Nah, untuk kesimpulan, bagian ini merangkum poin-poin utama proposal dan menegaskan kembali potensi, manfaat, dan dampak proyek. Referensi atau lampiran. Nah, yaitu bagian ini menyediakan informasi tambahan atau mendukung proposal seperti referensi, data, atau rencana terperinci. Nah, untuk selanjutnya, sesuaikan proposal dengan audiens, pertimbangkan minat kebutuhan spesifik audiens dan menulis proposal. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang terakhir ada kesimpulan. Nah, saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya.
Proposal penelitian maupun proposal kegiatan harus diselesaikan dengan benar berdasarkan kerangka pemikiran yang dirujuk melalui dari penempatan masalah sampai dengan metode dan teknik pelaksanaan. Untuk itu proposal harus disusun secara objektif, sistematis dan terencana dan dalam mengelaborasi masalah yang serta harus diungkapkan secara akurat dan berterima dalam hal gaya penulisan. Yang pertama terkait dengan isi, yang kedua terkait dengan formulasi bahasa. Cukup sekian dan terima kasih.